Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum syiddatu amalihim ala riqqati hijabihim hatta yasira ahaduhum yaral akhirata wa na'imaha bi'aini qalbihi wa dzalika liyasihha zuhduhu fid dunya wa yatafarraghu lil akhirati. Wa illa faman hujiba ru'yatul akhiratu fayu'idu alaihi zuhdu fid dunya. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, di antara akhlak-akhlak mereka para ulama-ulama sufi ya radhiyallahu anhum syiddatu amalihim, kuatnya amal ibadah mereka ala riqqati hijabihim, lantaran tipisnya yang menutupi dia, yang menutupi mereka. Ya, jadi kita ini antara kita dengan Allah ada hijab, antara kita dengan amal kita ada hijab. Nah, mereka itu amal ibadahnya kuat. Ya, ala riqqati hijabihim, dari lantaran tipisnya hijab antara dirinya dengan Allah. Hatta yasira ahaduhum yaral akhirata wa na'imaha bi'aini qalbihi, sehingga jadilah salah seorang di antara mereka itu dapat melihat akhirat dan kenikmatan akhirat bi'aini qalbihi, dengan mata hatinya, yang disebut dengan basirah. Ya, basirah itu ainul qalbi. Nah, jadi kalau dia ibadah, dia bisa melihat pamor dari ibadah yang diperintahkan itu. Kenapa ini wajib, kenapa ini sunnah, kenapa lebih bagusnya di tengah malam. Dia bisa melihat dari lantaran tipisnya hijab. Ini kata riqqatu hijab ini gambarannya bahwa kita kalau penghalang gitu seperti ini, kita terhalang karena tembok ini tebal. Tapi kalau tembok ini tipis, kita masih lihat ya bayangan-bayangan. Tapi kalau tipis sekali, maka seperti ya hanya formalitas saja itu hijab, karena dari lantaran jelasnya dia melihat orang atau hijab yang ia tidak bisa melihatnya itu. Jadi wajar ya kalau mereka itu sahabat Nabi semangat beribadah karena melihat langsung Nabi, karena mereka melihat mukjizat, karena lihat malaikat yang ikut berperang. Nah, setelah periodisasi sahabat lewat, maka mereka masih bersemangat itu karena ala riqqati hijabihim, ya, dari lantaran tipisnya hijab ya yang memperantarinya. Wadzalika liyasihha zuhduhu fid dunya, yang demikian itu menjadi sah zuhudnya mereka itu di dunia ini. Ya. Jadi kalau orang bisa seperti itu, maka otomatis zuhudnya jadi bagus gitu. Nah, jadi kalau orang masih belum zuhud itu dari lantaran dia belum bisa melihat ibadah, belum melihat akhirat dan kenikmatan akhirat, belum bisa melihat ya. Ya, jadi wadzalika liyasihha zuhduhu fid dunya, yang demikian itu mengesahkan zuhudnya di dunia, wa yatafarraghu lil akhirati, dan menuntaskan kehidupannya itu untuk akhirat. Wa illa, bila tidak, faman hujiba ru'yatul akhirati, maka barang siapa yang terhijab ya pandangannya terhadap akhirat, belum bisa melihat,
fayu'idu alaihi zuhdu fidad dunya, maka kembali lagi dia zuhudnya dengan dunia. Artinya masalah utamanya itu zuhudnya. Ya, perhatikan saja zuhudnya. Kurangi saja kecintaannya terhadap dunia, maka lama-kelamaan secara otomatis itu menumbuhkan gambaran-gambaran tentang ukhrawi. Jadi semakin hubbu dunianya menebal, maka setebal itu juga hijab yang menghalangi kita dengan ru'yatul akhirah, ya, memandang akhirat itu. Jadi kalau tipis kita dengan dunia, maka setipis itu juga zuhud, ya, dengan ukhrawinya itu tadi, ya, ru'yatul akhirahnya. Wa kana Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yaqul. Adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu pernah berpendapat, man arada ayyazhada fid dunya min ghairi ayyaral akhirata baina yadayhi faqad ramal muhala. Barang siapa yang zuhud di dunia min ghairi ayyaral akhirata, tanpa bisa melihat akhirat, baina yadayhi, di hadapan dirinya, faqad ramal muhala, maka dia melempar, artinya mencita-citakan sesuatu yang mustahil. Muhal ay mustahil, ya. Nggak bisa. Jadi orang yang tidak zuhud berarti orang awam. Nah, yang membedakannya itu, ya, zuhudnya itu, kita kan sebenarnya ada zuhudnya. Cuma zuhudnya kita tipis, ya, dari lantaran tertahan oleh hubbud dunya, ya, wa na'imaha, ya. Wa kana Abu Waqidin al-Laitsi rahimahullahu ta'ala, adalah Abu Waqid al-Laitsi rahimahullah yaqul, ia pernah berpendapat, laqad kabadanal a'malu, sungguh, ya, kita dibikin menderita oleh amal-amal ibadah yang kita lakukan. Falam najid fi a'malil akhirati amalan ablagu minaz zuhdi fid dunya, dan kita tidak mendapati, ya, pada amal-amal akhirat itu satu amalan, ya, ablagha minaz zuhdi fid dunya, yang lebih bagus, yang lebih hebat dari zuhudnya dengan adil, dengan akhirat, ya, dengan dunia ini. Nah, jadi kita dibikin capek beribadah, sholat setiap hari 5 kali, malam bangun sholat malam, puasa sunat terus. Tetapi amalan akhirat kita itu, ya, tidak lebih kuat daripada zuhudnya. Mestinya zuhudnya yang mesti dikuatkan. Jadi amalan akhirat, yang terpenting amalan akhirat itu zuhud. Ya, kalau zuhudnya bagus, maka amalan akhiratnya juga bagus. Nah, itu menurut, ya, Abdullah bin Salam semacam itu. Ini yang mengatakan adalah orang-orang yang sudah melampaui, orang-orang yang sudah bisa melewati. Bagus, ya, mereka itu mau menyatakan kepada muridnya, kepada sahabatnya, sehingga bisa dikumpulkan oleh Abdul Wahab Asy'arani. Kalau saja Syekh Abdul Wahab Asy'arani tidak mengumpulkan ini, tidak menulisnya ini, maka ini menjadi, ya, mutiara-mutiara yang terhamburkan sehingga orang tidak bisa mengerti, ya, tentang dunia akhirat, tentang hijab, nggak ngerti. Orang kan menganggap bahwa hijab kita ini dengan hijab ukhrawi itu
Ya, sesuatu yang sifatnya mistis, sesuatu yang nggak mudah dicerna gitu ya, berbau-bau mistis gitu ya. Padahal sesungguhnya enggak. Siapa saja yang melakukan zuhud secara benar, maka akan berkurang, akan menipis kecintaannya dengan dunia. Semakin menipisnya dia dengan dunia, maka semakin besar peluangnya ya dalam ru'yatul akhirah. Saya belum ketemu ya bacaannya Muallim Syafi'i Hadzami di mana gitu. Tapi di kalangan ya ulama-ulama Muallim mengatakan bahwa kalau orang itu ketika menoleh ke atas dia belum bisa melihat garis apa yang terjadi, maka dia belum disebut wali. Jadi dia bisa melihat. Jadi kalau setan itu mencuri-curi, mencari-cari informasi, ya malakutis samawat, apa yang bakalan terjadi, para wali min auliyaillah, kalau dia menoleh ke atas dia belum bisa baca, belum bisa disebut wali. Nah, kenapa dia bisa melihat? Padahal kan ada hijab antara manusia dengan malakutis samawat. Ada hijabnya, cuma rikatul hijab. Hijabnya itu tipis sehingga dia bisa membacanya. Jadi hijabnya itu pasti ada, tetapi terlalu tipis. Nah, bagaimana menipiskannya itu? Dengan zuhud. Saya belum ketemu itu bacaan itu di mana ya, perkataan itu siapa yang mengatakan itu ya. Tapi saya dengar langsung dari beliau. Waqad sami'a Malik bin Dinar rahimahullahu taala rajulan yaqul. Sungguh pernah mendengar Malik ibnu Dinar rahimahullah tentang seorang laki-laki yang mengatakan, "Lau a'tani Allahu ta'ala fil jannati baitan saghiran la raditu bihi." Ya, ini juga kan suka seloroh, suka bercanda kita ya. Bercandanya mirip sama ini gini. Iya kan? "Lau a'tani Allahu ta'ala fil jannati baitan saghiran la raditu bihi." Seandainya Allah memberikan kepadaku di dalam sorga rumah kecil, ya rumahnya kecil banget, la raditu bihi, pastilah aku ridho dengan pemberian rumah kecil itu. Kenapa? Yang penting kita bisa menghindar dari api neraka yang begitu sangat dahsyat. Kita suka bercanda gini, jangankan kita masuk sorga ya. Seandainya kita di emperan dibikinin tenda, ya, ini sorga nih, kita nggak bisa masuk, ada penjatah kayak kita nih. Kita cuma di emperan dikasih tenda, maka kita redo gitu. Iya kan? Kenapa? Dari lantaran ibadah kitanya gitu. Ukuran ibadah kitanya yang kita pesimistis gitu. Itu pun sudah sedikit belum tentu diterima lagi. Nah, ternyata kalimat yang sering kita ucapkan itu ya di kalangan orang-orang saleh itu ada juga kalimat itu. Lau a'tani Allahu ta'ala fil jannati baitan saghiran la raditu bihi. Seandainya Allah memberikan kepadaku satu rumah yang kecil di dalam surga, niscaya aku ridho dengan pemberian itu. Nah, itu Malik bin Dinar, ulama besar itu mendengar. Faqala lahu Malikun, maka berkomentar kepada orang itu Malik ya. Laitaka ya ahi zahadta fid dunya kama zahadta fil jannah. Ya, laitaka ya ahi, ya, mudah-mudahan engkau wahai saudaraku zahadta fid dunya, kau zuhud di dunia ini kama zahadta fil jannah, sebagaimana kau zuhudnya dengan surga. Maksudnya gini,
Kalau kau di dunia ini zuhud, zuhud itu artinya tidak menginginkan banyak gitu, maka kau juga nggak menginginkan sorga. Jadi kalau orang masih menginginkan sorga, kalau orang masih menginginkan sorga, itu menggambarkan kelasnya kelas awam gitu. Jadi orang-orang yang baik itu, orang-orang yang zuhud, zuhud di dunia itu akan melahirkan zuhud akhirat. Nah, zuhud akhirat itu udah nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi dengan sorga. Nggak ada takut lagi dengan neraka. Nggak ada. Nah, itu zuhud. Nah, jadi zuhudnya, zuhud dunia itu bisa membawa zuhud akhirat. Jadi zuhud itu dalam hal tertentu itu maknanya tidak butuh. Gak perlu, gak butuh dia surga. Gak takut dia dengan neraka. Ini ada kalimat zuhud yang artinya tidak butuh tuh begini. Ada sebuah makalah yang bagus nih, Ustadz harus dengar. Gini. Azhadun nasi lil alim ahluhu wajiranuhu. Yang paling tidak butuh kepada orang alim itu keluarganya sama tetangganya. Coba lihat, bener. Lu ulama besar kayak Muallim Syafi'i Azami, tetangganya ngaji nggak yang dekat-dekat? Enggak, yang dari jauh yang ngaji. Jadi azhadun nas maknanya yang paling tidak butuh. Lil alimi bagi orang alim, ahluhu keluarganya, ya keluarganya, wajiranuhu tetangganya. Keluarganya nggak mau ngaji, ngajinya orang lain, dia nggak mau ngaji, ya pikir-pikir benar. Nah, saya ini waktu saya tahun 90-an mulai ngaji itu. Jadi selama 16 tahun itu saya tahu ngaji itu kotak amal itu berapa, saya tahu. Karena kita pulangnya belakangan, hitung dulu. Kadang-kadang uangnya itu dikasihin ke saya situ sama Pak Haji Sabeni itu. Pak Haji Sabeni itu punya percetakan perkasa. Jadi dia dulu percetakan lagi maju. Jadi dihitung, kumpulin itu, buat Ustadz saja. Gitu. Jadi nanti buat mualim itu dari orang-orang yang tertentu, diamplopin, dikasih. Sekarang dengan kalimat azhadun nasi lil alim, ya ahluhu wajiranu, itu benar gue. Jadi kita ngajar nih di kampung kita, jangan minta perhatian. Perhatian kurang, amplopnya kurang, semuanya serba kurang. Berpikir-pikir, iya benar juga ya. Jadi jangan mengharapkan. Jadi ente ngajar di sono, gini. Nah giliran di rumah jangan, tekor. Ya. Ini ngomong pertama kata zuhud pada siakul kalam itu maknanya tidak butuh. Kebetulan juga memang yang mulai ngajar keluar cuek aja kalau saudaranya nggak mau ngaji gitu. Emang udah begitu cobaannya dari dulu, udah dari sono udah cobaannya begitu ya. Ya, jadi perbaiki saja zuhudmu di dunia, maka seperti itu juga zuhudmu nanti tentang akhirat. Maksudnya itu. Kalau kau sudah zuhud, maka kau nggak perlu lagi dengan. Itu kan kalau bilang, biarin dah, rumahnya kecil gitu, cuma satu kamar, sama toilet dah gitu. Itu orang yang butuh dengan surga. Kalau orang sudah zuhud, dunia naik jadi zuhud akhirat,
dianggap butuh. Ya. Waqad sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawwas rahimahullahu taala yaqul. Aku pernah mendengar ya tuanku ya Ali Al-Khawwas rahimahullah pernah berkata, ma talaba Sulaiman bin Dawud alaihi salam malakan. Tidak pernah meminta Sulaiman bin Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman bin Daud, ya, malakan kerajaan. Layam bagi lihadin man ba'dahu, maka tidak siogianya bagi orang yang sesudahnya Sulaiman, illa liyatahaqqaqa bimaqamiz zuhdi, kecuali sudah benar-benar pada maqam zuhud. Kalau sudah maqam zuhud boleh. Kenapa? Memang itu perintah Quran. Waj'alni lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku ya bagi orang-orang yang beriman imam. Jadi jadikan aku imam bagi orang-orang yang beriman. Itu boleh. Nah, yang dimaksud di situ beriman itu maknanya zuhud. Orang yang sudah zuhud boleh minta jabatan. Kalau sudah zuhud benar. Karena apa? Pasti ada pertimbangan dia tentang kemaslahatan umat. Tapi kalau tidak zuhud, nggak boleh. Jangan memberi kepada orang yang meminta. Ya, jangan memberi kepada orang yang meminta. Nah, ini di masjid-masjid itu kan suka tuh. Ya, dari zaman almarhum Guru Karim tuh tuh ada surat. Paduka yang mulia Tuan Guru Haji Abdul Karim, bla 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 bla. Intinya jadi pengen jadi khotib di Himmatul Masakin gitu. Ya, jangan dikasih. Jadi kasih orang yang tidak meminta. Jadi imam aja nggak boleh. Li'anna zuhda ma'a wujudi dunya a'zamu mimman kana zuhduhu fiha minal faqdi. Oleh karena zuhud bersamaan adanya dunia di tangannya, a'zamu jauh lebih berat mimman kana zuhduhu fiha ma'al faqdi. Ya, disertai zuhudnya itu ya fiha fid dunya ma'al faqdi. Ya, disertai ketiadaan. Orang miskin zuhud dengan orang kaya zuhud, maka lebih berat orang yang kaya raya tapi zuhud. Kenapa? Fasilitasnya ada, tapi dia zuhud. Nabi Sulaiman kan gitu. Sampai hari kiamat itu tidak ada orang yang sekaya Nabi Sulaiman. Ya, tetapi Nabi Sulaiman zuhud. Setiap hari memberi makan kepada rakyatnya. Ya, daging, telur, masakan yang nikmat. Tapi dia setelah lihat sudah makan semua, masuk ke kamarnya, makan roti kering. Ya, tanpa ya kalau bahasa kita tanpa ada lauk. Nabi Sulaiman. Kalau kita gitu dibilang ngepet. Ya, punya duit tapi makannya nasi doang gitu ya. Padahal enggak. Ya, dia punya tapi dia zuhud dan itu lebih berat. Ya, jadi li'anna zuhda ma'a wujudid dunya a'zam. Oleh karena zuhud disertai memiliki dunia ini lebih berat mimman kana zuhduhu fiha ma'al faqdi, dibandingkan orang yang zuhud di dunia ini tapi tidak punya harta. Ya, kenapa? Emang udah biasa susah gitu. Ya, mudah. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul. Adalah sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berpendapat, lau halafa halifun anna zahida fid dunya khairun nas. Seandainya seseorang itu bersumpah
An-nazahida, sesungguhnya orang yang zuhud fid dunya khairun nas, di dunia ini adalah sebaik-baik manusia. Lakultu lahu, pastilah aku katakan kepadanya, sodakta, ya maka kau benar. La takfur an yaminik, la tukaffir an yaminik, dan tidak ada kafarat dengan sumpahmu itu. Artinya apa? Emang benar. Jadi sebaik-baiknya orang itu orang yang zuhud. Ya. Nah ini konsekuensi hukum nih. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul. Adalah al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat, lau ausa rajulun bimalin ila aqalan nas. Seandainya berwasiat seorang dengan hartanya ila aqalan nas, untuk diberikan kepada orang yang paling cerdas di antara manusia. La saraftahu ila zahidi fid dunya, la saraftuhu ila zahidi fid dunya, pastilah aku berikan kepada orang yang zuhud di dunia ini. Jadi orang yang dizuhud itu khairun nas, aqalun nas. Ya, kata Imam Syafi'i, aku kasih orang yang zuhud. Jadi ada orang bilang kira-kira gitu kepada kita, tolong nih harta saya berikan kepada orang yang paling cerdas. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, yang paling cerdas, yang paling baik itu orang yang zuhud. Jadi orang kalau cerdas, pasti dia zuhud. Jadi kalau belum cerdas, maka zuhudnya kurang. Ya. Wa kana al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala yaqul, adalah Tuan Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, yuhsyarun nasu kulluhum uratan, dibangkitkan seluruh manusia nanti telanjang, illa zahida fid dunya, kecuali orang-orang yang zuhud di dunia. Jadi orang yang zuhud di dunia itu bangkit dari kuburan itu, kain kafannya itu tidak rusak dan dia menutupi auratnya. Ya, jadi semua orang kain kafannya itu kalau sudah ribuan tahun itu rusak. Rusak kain kafannya. Sehingga nanti bangkit dari kubus itu uratan khufatan, tidak menggunakan sandal, alas, dan tidak menggunakan pakaian. Nah, jadi kalau menurut kaedah pendapat ini, menurut Hasan al-Basri, siapa orang yang tubuhnya diawetkan sampai kain kafan punnya tidak hancur, orang yang punya sifat zuhud diantaranya. Ya, dan jangan heran ya. Saya pernah cerita ya, tapi karena menarik, nggak apa-apa. Yang baik mah diceritakan. Saya ngajar di Al-Amin, ya, komplek perdagangan. Itu ustadznya JJ itu bilang, Pak Kiai nanti ada yang mau ketemu, jadi satu harinya udah ngasih tahu namanya ibu ini gitu. Istrinya Bang Nana almarhum gitu. Saya pikir Bang Nana yang dipanggil Nana itu cuma satu dalam otak saya, itu dulu tinggalnya dekat Himatul Masakin gitu. Itu yang ada di otak saya. Tapi apa iya pindahnya ke situ? Ternyata benar itu. Jadi istrinya bilang bahwa anaknya baru meninggal. Desli namanya. Desli baru meninggal, Pak Ustadz. Dulu Pak Ustadz masih ingat gak segini? Oh iya ingat saya. Itu Desli dimakamkan di
kuburan ayahnya karena mahal itu. Tapi ternyata ayahnya si Nana ini tubuhnya utuh dan kain kafannya juga utuh. Padahal Nana di Majestic itu kerjanya jual beli motor bekas, preman, mabok-mabokan gitu. Satu masih di situ. Preman tapi jasadnya utuh, kain kafannya utuh. Nah, jadi kalau melihat preman jangan berlaku selamanya gitu. Dia bisa jadi bertaubat. Ada amalannya yang bagus sehingga dia punya kelebihan gitu. Sama si JJ itu di videoin gitu. Di videoin, dan ini tubuhnya ini bukan cuma utuh tapi kenyal, kata si JJ. Tubuhnya masih kenyal. Arahan saya kenal banget sama dia. Ya terkenal preman. Nah, betapa luar biasa ya. Jadi jangan kecil hati, jangan minta rumah yang kecil di sorga, nggak usah begitu. Bagusin saja ibadahnya, zuhud, latihan, maka bisa jadi kemuliaan datang. Kalau yang bagus, nggak apa-apa diceritakannya. Subhanallah. Wa qala Syakik al-Bulkhi rahimahullahu ta'ala yaqul. Adalah Imam Syakik al-Bulkhi rahimahullah pernah berkata, Az-zahidus sadiku yukimu zuhdahu bifi'lihi. Orang yang zuhud benar-benar, maka dia menegakkan zuhudnya itu dengan perbuatan. Wal mutafa'ilu yukimu zuhdahu biqaulihi min ghairi fi'lin. Wal mutafa'il itu orang-orang mutafa'il, tafa'ulan itu orang-orang yang tafa'ul, mengharapkan. Jadi orang-orang yang masih mengharapkan gitu ya, bukan pelaku. Jadi wal mutafa'ilu, orang-orang yang statusnya itu atau makomnya itu masih makom mengharapkan, mutafa'il. Yuqimu zuhdahu biqaulihi, maka dia menegakkan zuhudnya itu dengan perkataannya. Min ghairi fi'lin, ya, tanpa ada realisasinya, tanpa ada eksekusi dalam bentuk perbuatan. Jadi ada zuhud az-zahidus sadik, tapi ada az-zahidul mutafa'il gitu ya. Zuhud yang masih mutafa'il, yang mengharapkan. Jadi kalau az-zahidus sadik ya bifi'lihi, ya, az-zahidul mutafa'il yuqimu zuhdahu biqaulihi min ghairi fi'lin, ya. Wa qad qala rajulun li Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Sungguh pernah bertanya seorang kepada Sufyan bin Ibnu Uyainah rahimahullah. Ashtahi an ara'a liman zahidan fid dunya. Aku menginginkan dapat melihat orang yang alim lagi zuhud di dunia ini. Faqala lahu, maka menjawab ya Sufyan ibnu Uyainah kepada orang itu, tilka dalatun la tujadul an. Yang demikian itu dalatun, sesuatu yang hilang.
Dolatun itu sesuatu yang hilang. Latu jadul an, yang tidak didapati sekarang ini. Li'anna zuhda la yakunu illa fil halalil mahdi. Oleh karena zuhud itu tidaklah ada zuhud itu illa fil halalil mahdi, kecuali pada hal-hal yang dihalalkan. Paham nggak? Maksudnya gini. Orang kalau dia berpuasa, maka dia menahan diri dari yang halal, bukan dari yang haram. Itu maknanya kalau dia sudah, orang yang berpuasa, kalau dia sudah bisa menahan dari yang halal, maka dia enteng meninggalkan yang diharamkan. Yang halal aja dia tinggal, apalagi yang haram. Nah, orang yang zuhud itu yang dia tinggalkan itu yang halal, yang punya dia, yang dia dapatinya dengan cara yang sah, yang legal, tapi dia zuhud. Ya susah. Orang kalau punya itu ada keinginan memanfaatkan. Ya, sehingga khalifah ya Umar ibnu Abdul Aziz, ketika dia datang ke wilayah kekuasaannya itu, ya, maka dia naik himar dan ternyata bajunya itu banyak sekali tambalan-tambalan. Maka gubernur Syria yang dikunjunginya itu mengatakan, kalau bahasa kita, bukankah ada hak bagi seorang amir untuk berpakaian baik, ya, dan naik kuda yang bagus gitu. Ini enggak, naiknya himar, bajunya tambalan. Maka Khalifah Umar ibnul Aziz dia mengatakan, sebaik-baiknya orang yang zuhud itu ketika dia punya. Itu kalimat itu dalam benar. Ketika orang tidak punya, kemudian tambalan gitu. Dia ridho dengan tambalannya, dia sudah bagus tuh. Tapi kalau dia punya, tapi dia tidak melakukan, itu zuhud. Jadi makom zuhud itu jauh di atas makomnya ridho. Maksudnya gitu. Kita jangankan jadi Amirul Mukminin, jadi presiden, Pak RT aja, ya, mau kunjungan itu beli batik baru. Hah? Iya. Betapa itu menjadi sebuah tuntutan profesi gitu. Ada nggak orang protes Pak RT kasih pengarahan batiknya baru? Wajar gitu, apalagi pada level-level yang lebih tinggi. Tapi kata beliau, sebagus-bagusnya zuhud itu, ya, ketika dia mampu membeli, tapi dia menahannya. Itu yang dimaksud dengan li'anna zuhda la yakunu illa minal halalil mahdi. Sesungguhnya zuhud itu, ya, tidak ada kecuali dalam semata-mata yang halal, bukan yang haram. Tapi yang halal dia enggak menginginkan, enggak memanfaatkan, padahal punya. Wa aina yujadu zalika hatta innal insana yazhadu fi. Maka kata Sufyan Ibnu Uyainah, di mana kau dapati orang yang semacam itu? Hatta innal insana yazhadu fi, sehingga manusia zuhud dalam masalah ini. Sehingga dia bila katakan dolatun latu jadul an. Orang-orang yang benar-benar zuhud itu hilang, ya, sulit mendapatkannya. Karena dia zuhud kepada yang halal, bukan yang haram. Qultu, maka saya berpendapat. Ini kata Abdul Wahab Asy'arani. Alhamdulillah. Innal halala mawjudun.
Sesungguhnya yang halal itu ada. Wal maqamatu maujudatun. Dan makom-makom seseorang itu juga ada. Walakin halalu kulli insanin wa maqamihi ala qadri halihi. Akan tetapi halal pada setiap orang dan makomnya halal itu ala qadri halihi berdasarkan kadar kondisi keberagamaannya. Halihi halidinihi gitu ya. Kayak kita nih. Apakah kita yang hadir di Masjid Al-Marhamah ini ukuran halalnya sama? Ala qadri halihi halina. Maka menurut kadar agama kita. Coba dah. Kalau lagi posisinya normal, enggak masalah. Kalau lagi posisi kejepit, anak kesrek, belum ya, teguran 2-3 kali mau diberhentiin, kontrakan habis, udah disuruh pindah. Lagi kepepet gitu, ada kesempatan rada-rada berbau-bau syubhat gitu. Maka keagamaan kita berbeda. Subhat ini bukan haram. Biarin dah, Tuhan juga tahu. Tuh, gitu kan. Ya, Tuhan juga maklum. Begini, cuma sekali doang ya Allah. Iya. Itu. Ya, jadi innal halala maujudun. Halal itu, yang halal itu jelas ada. Wal maqamatu maujudatun, dan makom setiap orang juga ada. Orang punya makom masing-masing. Walakin halalu kulli insanin wa maqamihi ala qadri halihi. Akan tetapi halalnya setiap orang dan makomnya itu ala qadri halihi ala qadri dini halidinihi, berdasarkan ya kondisi keberagamaannya. Nah, itu beliau menengahi tentang bahwa dolatun latu jadul itu maknanya itu. Kalau ngikutin standarnya Sufyan ibnu Uyainah, dolatun. Tapi yang di bawah level dari itu banyak, maksudnya gitu. Masih banyak orang-orang yang zuhud itu banyak. Cuma pada level yang di bawah itu gitu. Walidzalika talaba syari'u sallallahu alaihi wasallam minna an na'kula halalan. Atas yang demikian itu menuntut syari' ya. Syari' yang membuat syariat ya, sallallahu alaihi wasallam minna kepada kita an na'kula halalan, agar kita memakan yang halal. Wa nata'assa bihi fil akhlaqi wal maqamati. Nata'assa ay tasbira, sabar. Bihi ya, bimakana gitu, fil akhlaqi wal maqam ya. Kita sabar dengan dalam menahan diri dari standar akhlak wal maqamat ya, dan makom ya, kedudukan keagamaan. Walau la wujudul halali wa imkanu tarakki la batalatil ahkamu syar'iyatu min kurunin muta'addidatin. Seandainya tidak ada wujud halal dan memungkinkannya ya, menaikkan diri pada makom-makom, la batalatil ahkamu syar'iyatu, pastilah batal hukum-hukum syar'i min kurunin muta'addidatin, dari kurun ya yang bermacam-macam. Artinya pada setiap tempo terjadi menurunan, tempo berikutnya menurun lagi, tempo berikutnya menurun lagi ya, tidak bertahan status dari ya makom-makom yang sebelumnya itu. Dan itu memang benar ya. La ya'ti sa'atun illa ma ba'dahu syarrun minhu ya. Nabi ketika berbicara tentang waktu begitu.
La ya'ti sa'atun, tidak akan datang waktu itu. Sungguh as-sa'ah di situ ya, yang dimaksud tahun baru ya, illa alladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali tahun yang berikutnya itu lebih buruk dari tahun sebelumnya. Jadi ya menurun ya keimanan seseorang, kualitas iman itu semakin turun ya. Walau la wujudul halali wa imkanu taraqi ya. Fama thamma illa man ya'kulu halalan. Maka tidak ada di sana illa man ya'kulu halalan, kecuali orang yang makan yang halal. Wa yakhafullaha azza wa jalla wa yazhadu wa yatawarra. Orang akan takut kepada Allah azza wa jalla wa yazhadu, dan ia zuhud, wa yatawarra'u, dan memiliki sifat wara. La walakin ala qadri hadzihi wa nasibihi, akan tetapi zuhud dan waraknya itu ala qadri hadzihi, atas kadar ya kekuatan dari dirinya, wa nasibihi, dan nasib dirinya, bagian. Artinya ini bahasa ya, wa nasibihi ini maksudnya kembali kepada ator yang kalau bukan pertolongan dari Allah nggak bisa, maksudnya gitu. Fala'alla qauluhu lam yujad al halalu ala sabilil mubalaghati. Fala'alla qauluhu, bisa jadi perkataannya Sufyan ibnu Uyainah, lam yujadil halalu, tidak didapati yang halal itu, ala sabilil mubalaghati, ya menurut cara yang mubalaghah, halal yang sungguh-sungguh halal, itu yang dimaksud itu. Wallahu a'lam. Maksudnya gini, al halal ala sabilil mubalaghah. Halal kita ini belum halal yang mubalaghah, yang benar-benar halal. Kita ini makan ikannya, apalagi saya ya memang menghindar dari banyak makan daging, maka makannya ikan. Ikan itu umumnya dari daerah Sunda, karena memang orang-orang Sunda itu banyak balong, memang itu kehidupannya. Di atas balong itu ada jamban. Yang punya balong itu kalau udah kenyang, pagi-pagi buang air. Buang airnya dia dimakan sama ikan. Ikannya udah gede, dimakan sama yang punya. Ada siklus kehidupan gitu loh, antara si pemilik dengan ikannya itu terjadi gitu. Apakah kehalalannya itu mutlak? Maka kehalalannya itu adalah halal bil istihalah. Kehalalannya itu karena terjadi proses istihalah. Artinya orang fikih yang mengatakan istihalah itu dia melalui sebuah proses ya katalisasi. Jadi ada proses di mana secara biologis itu hanya nutrisi, itu hanya vitamin, itu yang menyebabkan begini. Tetapi dia tidak menjadi seperti asalnya. Jadi kalau kita bilang umpamanya ulat berubah jadi kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Apakah kupu-kupu itu ulat? Jawabannya bukan, tetapi dia adalah katalisasi biologis. Proses yang melahirkan ya embrio biologis.
Jadi makhluk yang dilahirkan dari proses makhluk yang lain. Nah, begitu juga kehalalan tuh, kalau yang halalan mubalaghah, dia nggak akan makan ya ikan yang semacam itu, karena kehalalannya itu penghalalan berdasarkan fuqaha. Kalau menurut mutasawwif, yang jelas-jelas ikan diberi makan oleh jamban, maka mereka tidak mau. Nah itu, jadi halal itu sendiri juga beda-beda, levelnya tidak sama. Ya. Wa qad kana Abdullahul Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul wallahu a'lam.